Shalom Salam Podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar siapa itu Theodoret dari Cyrus. Theodoret dari Cyrus 393 sampai 466 Masehi adalah seorang uskup, teolog dan sarjana Kristen yang berpengaruh di Suriah. Sejarawan menganggapnya sebagai bapak gereja bersama dengan tokoh-tokoh terkenal lainnya seperti Athanasius, Agustinus, dan Jerome. Ini berarti Theodoret adalah pemimpin kunci selama era kritis gereja mula-mula antara zaman Yesus Kristus dan abad pertengahan. Dalam perannya sebagai uskup Sirus, warisan Theodoret termasuk membela gereja melawan ajaran sesat dan menulis komentar Alkitab. 423 Masehi para pemimpin gereja menjadikan Theodoret uskup kota Sirus. Saat ini reruntuhan Sirus masih dapat dilihat di Suriah Utara, dekat kota Nabi Huri. Selama masa hidup Theodoret, Cyrus adalah pusat dari daerah pedesaan yang luas yang berisi lebih dari 800 gereja. Sebagai uskup, Theodoret peduli pada orang-orang melalui khotbah, pengajaran, dan membagikan Injil. Salah satu bagian utama dari warisan Theodoret adalah karyanya untuk membela kebenaran Alkitab selama era penting dalam sejarah gereja. Pada masanya gagasan-gagasan sesat seperti Eutychianisme dan Nestorianisme memberikan pandangan yang salah tentang siapa Yesus. Eutychianisme menyatakan bahwa Yesus bukanlah manusia sejati, sementara Nestorianisme berpendapat bahwa kodrat ilahi dan kodrat manusiawinya tidak benar-benar menyatu. Perdebatan-perdebatan sebelumnya membantu gereja mempersiapkan diskusi ini. Salah satu pemimpin kunci dalam perdebatan adalah Cyril dari Alexandria. Sebagai patriark Alexandria, Cyril berbicara secara persuasif di Konsili Efesus tahun 431 Masehi yang mendukung kredo Nisia, sebuah pengakuan iman yang menegaskan keilahian Yesus dan menolak Nestorianisme. Theodoret selalu menolak Eutychianisme. Namun, pada awalnya ia berpikir gagasan Nestorius lebih selaras dengan apa yang diajarkan Alkitab tentang Yesus. Karena itu ia tidak setuju dengan frasa Cyril, satu kodrat dari sabda Allah yang berinkarnasi. Ia percaya frasa tersebut tidak membuat perbedaan yang cukup jelas antara kemanusiaan dan keilahian Yesus. Theodoret menekankan bahwa kedua kodrat manusia dan ilahi harus tetap berbeda, meskipun mereka bersatu dalam satu pribadi. Pada tahun 449 Masehi setelah konsili Efesus kedua, para pemimpin gereja mengasingkan Theodoret di biaranya. Mereka melakukan ini karena ia menentang ungkapan Cyril dari Alexandria. 451 Masehi para pemimpin gereja mengundang Theodoret ke konsili Kaisedon. Namun pada awalnya mereka tidak mengizinkannya berpartisipasi. Konsili tersebut membahas apa yang Alkitab ajarkan tentang kodrat ilahi dan kodrat manusiawi Yesus. Sebelum konsili selesai, konsili tersebut mengukuhkan ajaran yang sekarang dikenal sebagai persatuan hipostatik, bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan kodrat ilahi sepenuhnya dan kodrat manusiawi sepenuhnya. Saat konsili masih berlangsung, Theodoret mengubah pandangannya. Ia menyadari bahwa ajaran Nestorius tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan tentang Yesus. Setelah itu, para pemimpin gereja menyambut Theodoret kembali ke dalam persekutuan penuh dan mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam konsili. Pada akhirnya ia setuju dengan pernyataan konsili bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan dua kodrat yang berbeda. Theodoret juga dikenal karena menulis tafsiran Alkitab. Kebanyakan isinya membahas para nabi perjanjian lama dan surat-surat Paulus di perjanjian baru. Pandangannya tentang kitab suci menekankan makna yang jelas akan historis dan teks tersebut. Hal ini berbeda dengan metode alegoris yang disukai banyak orang dalam tradisi Alexandria. Theodoret percaya bahwa pembaca harus menafsirkan kitab suci sesuai konteks aslinya dan makna yang dimaksudkan, alih-alih mencari simbol-simbol spiritual tersembunyi di balik setiap detail. Pelayanan Theodoret mencakup kepedulian terhadap gereja-gereja dan pengajaran kitab suci dengan hikmat. Upayanya membantu melestarikan dan memajukan kebenaran Alkitab selama periode penting sejarah Kristen. Hidupnya merupakan teladan pelayanan yang setia, komitmennya terhadap kebenaran dan kerendahan hati yang tunduk pada otoritas kitab suci. Shalom.